Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024 adalah Hari Rabu Abu, Pantang dan Puasa. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Nubuat Yoel, bab 2, ayat 12 sampai 18. Sekarang, beginilah sabda Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin ia mau berbalik dan menyesal, lalu meninggalkan berkat menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus. Maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang lanjut usia. Kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu, baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai depan mesbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa-bangsa, di mana Allah mereka? Maka Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya, dan menaruh belas kasihan kepada umat-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 5 ayat 20 sampai bab 6 ayat 2. Saudara-saudara, kami adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebab teman-teman sekerja, kami menasihati kamu supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau.
camkanlah, saat inilah saat perkenaan itu. Hari inilah hari penyelamatan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai 6 dilanjutkan dengan ayat 16 sampai 18. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah jadikan puasa kita bermakna untuk diri dan sesama. Rabu Abu adalah permulaan masa Prapaskah, yaitu masa pertobatan, pemeriksaan batin, berpuasa dan berpantang mati raga, serta amal kasih, guna mempersiapkan diri untuk kebangkitan Kristus dan penebusan dosa kita. Hari ini semua umat beriman menerima Abu, yaitu sebagai tanda untuk mengingatkan kita untuk bertobat, tanda akan ketidakabadian dunia. Ungkapan ingatlah, kita ini abu dan akan kembali menjadi abu, atau bertobatlah dan percayalah kepada Injil,
akan menjadi pengingat dan ajakan bagi kita untuk mengawali hari-hari puasa kita dengan lebih bermakna. Saudara terkasih, makna bacaan pertama sesungguhnya berbicara tentang ajakan puasa secara publik atau pertobatan bersama secara umum. Pada zaman Nabi Yoel, ada hari puasa yang resmi. Hari di mana para imam dan nabi Israel akan memanggil semua orang untuk bersatu dalam solidaritas atau dalam persekutuan satu sama lain untuk secara kolektif berpuasa, mengenakan kain kabung dan penandaan abu sebagai tanda pertobatan dan bentuk permohonan atas dosa orang lain agar Allah berbelas kasih kepada mereka. Perhatikanlah apa yang dengan jelas Allah perintahkan. Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah. Apa yang menjadi perintah Allah pada zaman Yoel, kini menjadi juga apa yang gereja lakukan untuk memanggil kita pada hari Rabu ini. Selain kita diajak untuk berpuasa secara umum, dalam dan untuk kebersamaan, bacaan Injil hari ini juga bermakna puasa secara pribadi, puasa yang tersembunyi, doa yang tersembunyi, dan amal kasih yang tersembunyi. Yesus mengajarkan tentang panggilan kepada para pengikutnya untuk melakukan 3 hal, yaitu berpuasa, berdoa, dan bersedekah. Ajakan untuk melakukan 3 hal itu memiliki pesan yang sejajar, yaitu ketiganya dilakukan pengikut Yesus tanpa kesan ingin dipertontonkan, sebaliknya dengan secara pribadi, tanpa perlu ditunjukkan kepada orang lain supaya mendapat pujian. Puasa bukan ditujukan untuk manusia, sehingga tidak perlu mencari respon dan pujian dari orang lain. Saudara-saudariku yang terkasih, di hari Rabu Abu, di awal masa Prapaskah, marilah kita seperti kata Paulus, memberikan diri untuk didamaikan dengan Allah. Selain melalui pengakuan dosa, aksi puasa, doa, dan amal kasih secara pribadi, bentuk pertobatan dapat juga menjadi gerakan bersama. Baik sebagai keluarga, komunitas, maupun dalam kebersamaan dengan umat Allah lainnya, kita dapat bersepakat dan menentukan bersama suatu tindakan aksi nyata untuk sesama. Lewat aksi solidaritas ini, kita diajak untuk menyadari bahwa segala yang kita miliki hendaknya tidak melulu untuk kepentingan pribadi. Dengan begitu, ibadah dan hidup kita akan semakin menjadi berkat untuk kita sendiri dan bagi sesama. Prapaskah merupakan saat yang tepat bagi kita untuk berbalik kepada Allah dan menjadi waktu yang tepat pula bagi kita untuk mengingat orang-orang di sekitar yang mungkin sudah lama menjauh dari gereja, sudah lama tidak ikut doa, ibadah, misa bersama, juga bagi mereka yang terperangkap dalam dosa, terlantar, susah, dan lebih butuh pertolongan. Disinilah kita memberi arti dari puasa kita, bukan hanya demi kebaikan diri kita sendiri,
tetapi juga bagi orang lain, anggota keluarga, komunitas, dan siapapun yang mendapat perhatian kita demi pertobatan dan keselamatannya. Kita maknai sikap berpuasa, berdoa, berderma, dan mati raga sebagai cara kita memperbaharui hidup pribadi dan juga terarah untuk menjadi berkat bagi sesama. Semoga demikian. Amin.